Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada malam hari ini kita masih diizinkan, diberikan kesempatan untuk melihat ayatnya. Keingkaran manusia itu ketika dia tidak mau melihat ayat-ayatnya, ayat Allah. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Ada ayat itu yang bentuknya itu rizki, dunia. Itu manusia cenderung selalu ingin melihatnya, mendengarnya, dan lain-lainnya. Itu dunia namanya. Padahal itu ayat Allah juga. Ketika manusia itu ingin melihat tanda Allah yang berupa dunia, maka dia harus menempuh jalan untuk menemuinya. Contohnya kalau kita mau melihat gunung, ya datang aja ke gunung. Gitu kan? Kalau mau melihat laut, datang aja ke laut. Tapi dijalani itu manusia. Bahkan kadang-kadang ada yang naik gunung, ya, tanpa disuruh, tanpa diupah, naik gunung. Tapi Allah juga meringkas ayat-ayat itu dalam Quran. Dalam Quran ini. Oleh karenanya lebih lengkap mana ayat Allah yang ada di bumi ini, ya, sama yang di dalam Quran, ya, lebih lengkap di dalam Quran. Karena di ayat-ayat yang di bumi ini nggak dijelaskan, belum kelihatan neraka, belum ada kelihatan malaikat, belum ada kelihatan surga gitu ya. Tapi di dalam Quran sudah dijelaskannya. Coba bayangkan. Inilah yang disebut ringkasan daripada ayat-ayat Allah. Makanya ketika orang itu mau melihat Al-Quran, ya, sama saja dia melihat ayat Allah yang sangat lengkap. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih diperlihatkan, diizinkan untuk membaca suratnya. Ini kalau bahasa kita nih, baca suratnya. Kalau kita punya surat yang sangat berharga, maka tidak boleh orang membacanya. Membukanya aja nggak boleh. Karena surat itu sangat berharga. Tapi Allah ini mempunyai surat yang sangat berharga. Hanya manusia yang beriman yang diberikannya. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya kamu yang dipilih Allah. Bayangkan. Kita nggak terasa dipilih ya. Ya, kita ini kalau dipilih kadang-kadang nggak terasa. Karena apa? Allah memilihnya tidak berbicara, tidak memberitahu, dan tidak ngasih tahu karena ada rahasia yang besar ketika Allah memilihnya adalah pilihan dia sendiri. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ya, ada orang yang dekat dengan Nabi belum tentu dipilih Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain ya. Itu dekat dengan Nabi, logikanya kalau orang dekat biasanya dipilih. Kalau di dunia, tapi ternyata urusan Allah tidak bisa. Karena Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ma yasha. Kalau urusan pilih memilih hidayah dan hidayah itu hanya Allah yang punya. Nabi nggak diizinkan. Coba ingat. Nabi hanya diizinkan mengajak, mengajar, memberitahu, dan lain sebagainya. Tapi soal hidayah mutlak milik Allah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini, ya, kita berharap insya Allah kita semua dapat hidayah, gitu kan? Kenapa dapat hidayah? Orang yang dapat hidayah itu ada harapan ke depan, cerah, melihat ke depan, tahu arah ke depan. Itu namanya orang dapat hidayah. Hidayah itu petunjuk. Hidayah itu petunjuk.
Orang yang jalannya arahnya ke depan tahu tujuannya berarti dia mendapat petunjuk. Tapi kalau orang nggak tahu tujuannya, datang jalannya mundur, Pak. Kok bisa mundur? Contohnya gini, ya, sesuatu yang akan kita hadapi itu depan. Depan itu namanya akhirat. Sesuatu yang akan kita tinggalkan namanya dunia. Kan gitu ya? Ditinggalkan itu di mana? Di depan apa di belakang? Belakang. Itu namanya dunia. Ketika kita mengejar dunia terus, sebenarnya kita ini mundur. Tuh, sebenarnya kita mundur. Tapi ketika ngejar akhirat, ya dua-duanya harus ya. Tapi sama saja kita itu maju. Loh kok bisa begitu? Iya, dunia ini pasti ditinggalkan. Ada yang pasti di belakang, nggak mungkin di depan. Gitu loh, dilewati. Kenapa kok dilewati? Dunia ini tidak ada akhirnya ketika manusia mengejarnya. Coba, lucu ya? Di depan manusia itu ketika mengejarnya, dunia tidak dikasih akhir sama Allah. Hitungannya nggak ada. Contoh, ada uang, punya uang 1 miliar, kepingin 2 miliar. Ada emas 1 batang, kepingin 74 kilogram. Nah, itu misalnya contohnya begitu. Jadi, nggak ada hitungannya ke depan itu, Pak. Yang kalah kita. Hitungan kita yang kalah. Umur kita yang kalah. Allah ingatkan. Itu maksudnya tuh. Punya 1 juta, ingin 2 juta, 3 juta. Boleh, boleh. Cuman Allah ingatkan. Kalau engkau lupa mengejar itu, maka kamu yang kalah. Dunia nggak akan sampai. Betul. Maka istilah dunia itu aneh loh. Mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu. Jadi kalau fata morgana itu menipu, Pak, katanya gitu ya. Walaupun kita harus cari, kejar, nggak masalah. Yang Allah ingatkan tuh jangan sampai ngejar sesuatu yang nggak ada tujuannya, lupa dirimu sendiri. Saya mau nanya. Kalau kita ngejar sesuatu, kita lupa diri nggak, Pak? Yang kita ingat apa? Saya ngejar burung. Yang diinget-inget burungnya apa diri kita, Pak? Awak burung mati lo, ayam lo. Ayo kejar terus. Dia kesandung, ketimpuk, mati nggak mikirin, Pak. Katanya gitu kata Allah. Ya, itu artinya apa? Sering kita ini ya mengejar sesuatu lupa dirinya. Itu Al-Qur'an. Surat Al-Hasr ayat 18, Pak. Kaget ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Hai manusia yang beriman bertakwa, katanya gitu ya, persiapkanlah dirimu untuk esok. Esok itu depan atau belakang? Persiapkanlah dirimu untuk esok, karena yang perlu disiapkan itu besok. Kita kerja untuk besok, kita makan untuk besok, kita baju untuk besok, bukan untuk belakang. Tidak, katanya gitu. Ini Allah ingatkan. Jangan kau seperti orang yang lupa kepada Allah. Kalau kau lupa kepada Allah, Allah akan melupakan dirimu. Saya ulangi lagi. Ketika kamu sudah lupa kepada Allah, maka kamu akan lupa terhadap dirimu sendiri. Coba, kalau kau lupa sama Allah, sama saja kau lupa terhadap dirimu sendiri. Coba, lupa sama Allah, memikirkan dirinya enggak? Kalau dipikir tuh, enggak. Ketika dia lupa sama Allah, sama saya dia melupakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dirinya sendiri butuh nikmatnya Allah. Dirinya sendiri butuh rahmatnya Allah. Begitu ya? Tetapi ketika dia lupa kepada yang memberi, sama saja dia lupa dirinya sendiri. Bahwa nikmat dari mana? Dari mana itu nikmat? Nafasnya dari mana? Hidupnya paru-paru dari mana? Dia lupa. Akhirnya dia itu sebenarnya lupa pada dirinya sendiri. Ngeri dia. Inilah ayat Al-Quran. Makanya kita sering ucapkan syukur Alhamdulillah. Kita doakan semuanya saudara-saudara kita, baik yang beriman atau belum beriman, itu diperintah dalam agama. Yang beriman didoakan semoga sehat walafiat, gitu kan ya. Biar tetap beribadah caranya masing-masing. Betul?
Yang belum beriman kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Itu boleh, Pak. Coba, yang beriman didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Itu doanya Nabi. Coba. Kalau minta ampun nggak boleh. Maka nali Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walakanu ulil kurba. Kata Nabi, kata Al-Quran, tidak boleh katanya. Nabi, orang-orang mukmin memintakan ampun kepada orang yang musyrik, nggak boleh. Meskipun dia keluarga dekatnya. Abu Jahal, nggak boleh. Lang boleh gimana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki mereka karena mereka belum mengerti. Hidayah, kasih hidayah. Jadi kalau diundang atasan kita beda agama, datang. Kalau diundang teman yang mungkin beda gitu ya, datang. Doanya gimana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah. Nah, boleh diperintah. Umar bin Khattab belum Islam, Pak. Didoakan Nabi itu. Belum Islam. Akhirnya Islam. Alhamdulillah. Dapat keselamatan Islam itu kan. Orang-orang Taif itu belum Islam, Pak. Waktu Nabi disambitin itu. Ketika hijrah ke sana, dia doakan. Ujungnya sekarang mereka dapat hidayah. Alhamdulillah. Jadi jangan putus asa. Anak kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, umpama ya Pak ya. Mereka belum dapat hidayah. Doakan. Kenapa Allah ngasih hidayahnya ada waktunya. Kita yang nggak sabar. Itu bahasa kita nih. Ada orang ya Allah tetangga, teman itu siapa saja lah boleh. Mereka susah ya. Doakan. Kenapa? Allah ngasih hidayahnya menurut kehendaknya Allah sesuai waktu yang tepat. Sementara kita rasanya nggak sabar. Benar nggak ya? Khalid bin Walid itu menurut hitungan nggak bakalan masuk Islam. Menurut hitungan. Kenapa? Musuhinya Nabi luar biasa. Tahu-taunya kemudian ya anak-anaknya Abu Jahal itu ya belum tentu dia itu masuk Islam, tapi ternyata masuk Islam. Ya, begitulah Umar menurut hitungan Pak, nggak bakal kayaknya masuk Islam nggak. Tapi ternyata sampai waktunya ditunjukkan Islam. Yang bahaya itu yang belum Islam apa yang sudah Islam, Pak? Ini yang saya takutkan. Sama saja gini, orang kaya, alhamdulillah. Orang miskin, innalillah kata kita gitu. Saya mau nanya, yang bahaya itu orang kaya atau orang miskin, Pak? Yang bahaya itu sebenarnya, yang sudah kaya apa yang belum kaya? Yang bahaya. Yang kaya itu udah ada tekenan-tekenan itu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu untuk orang kaya, Pak. Ya benar ya. Celakalah. Atau kamu lihatlah orang pendusta agama, itu orang kaya. Yang ada duitnya, adanya gitu kan. Dia lupakan anak yatim. Orang miskin kena enggak itu? Enggak. Berarti enakan kaya apa enakan miskin? Lah iyalah, orang miskin enggak kena lah. Lapanya nih. Ya Allah. Tapi yang dimaksud ini ya pasti enggak kayak gitu, ya kan gitu. Ya, kalau kita semua minta kaya, setiap kita minta pasti ada tanggung jawabnya. Ini yang harus kita ingat-ingat itu. Saya punya ilmu, ada tanggung jawabnya. Yang nggak punya ilmu, ya nggak ada tanggung jawabnya. Enakan punya ilmu apa nggak punya ilmu? Ya kan gitu tanyanya. Ada orang mendingan nggak punya ilmu. Alhamdulillah. Makanya dari dulu sampai sekarang begitu aja terus ini. Ya, itu risiko. Jadi alhamdulillah ya kita baca Al-Quran ayat per ayat. Mudah-mudahan ayat satu ayat ini, dua ayat ini, alhamdulillah, walaupun satu ayat Pak, saya suruh ngitung nanti hurufnya berapa. Ya, kata Nabi loh ya, kau baca satu ayat, betul, tapi hitunglah hurufnya berapa, kali 10 aja minimal. Udah, bingung kita ngitungnya, palanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Tuhan kami. Itu Nabi Ibrahim dan Ismail ya Pak ya. Beliau ini selesai melakukan pembangunan Ka'bah gitu ya. Setelah selesai ibadah ini doa, itu udah hukuman, udah harusnya itu ya. Selesai ibadah harus doa, selesai sholat ini juga harus doa Pak. Hah? Di dalam Al-Quran diperintahkan, fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha katsira. Ketika kamu telah melaksanakan sholat, maka berdoalah. Nah, berdoalah, caranya doa gimana? Bisa berdiri, namanya orang itu sholat qobliyah, ba'diyah itu. Ada yang sholat, habis sholat langsung berdiri, ada ya? Itu zikir Pak. Karena sholat itu disebut juga zikir. Ya. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aku itu Allah katanya. Lakukan sholat untuk ingat padaku. Oh, berarti sholat sunnah itu termasuk zikir juga. Ada yang duduk sambil duduk tuh Pak, zikir tuh. Ya, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya cukupnya. Karena zikir itu kan nggak terbatas ya, silahkan saja. Itu zikir juga. Nah, ada yang terakhir sambil berbaring, Pak. Berbaring, zikir. Itu zikir sambil berbaring, sambil diri, sambil duduk. Kira-kira yang paling kita ketakuti kalau zikir sambil berapa, Pak? Iya, Allah suruh itu. Kalau kau sambil duduk berarti selesai sholat. Alhamdulillah. Kalau kau berdiri berarti langsung sholat sunnah. Alhamdulillah. Kalau nggak mau ya sambil berbaring. Ketika kita berbaring biasanya di mana tuh? Rumah sakit. Saking pentingnya zikir sama Allah. Bisa saja begitu zikir rumah sakit. Dan kata Allah, zikirmu di rumah sakit itu sangat lama perasaannya menurut kamu. Walaupun sama-sama waktunya. Betul. Karena apa? Kamu dalam keadaan kurang sehat. Ketika badanmu nggak sehat, perasaan waktu itu jadi lama. Tapi kalau perasaanmu, hatimu senang, nikmatnya banyak, maka perasaan waktu makin cepat. Betul. Itu kata Nabi loh. Ya, tinggal pilih aja Bapak nih. La yataqarrabus sa'ah, ya, hatta yataqarrabaz zaman, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari-hari itu makin cepat. Kata Nabi. Saya ulangi lagi, kenapa makin cepat? Ayo. Ada kan? Hari, tahu-tahu sore. Ada ya? Perasaan baru ini, sore. Karena Nabi ingin mengingatkan, karena kamu tidak pernah mengingat-ingat waktu itu, kamu lupakan waktu, maka waktu tahu-tahu habis. Karena kita nggak pernah inget-inget waktu itu. Yang diinget apa? Ya maaf, cari duit, cari makan, cari minum. Akhirnya dia apa? Waktu nggak diingat, tahu-tahu habis. Betul? Beda dengan rumah sakit. Beda dari di rumah sakit, Pak. Yang diinget-inget apa, Pak? Yang diinget-inget kalau di rumah sakit apa? 3 hari, aduh, 2 hari, aduh, mahal deh, habis deh. Itu yang jadi lama. Mana sakit lagi, nggak doyan makan lagi, ini Pak. Itu betul kata agama. Ketika kau dalam kenikmatan, maka rasanya waktu menjadi sebentar. Lihat sekarang ini, kata Nabi, manusianya makin menikmati kenikmatan luar biasa, maka perasaan waktunya sebentar. Tapi kalau manusia dalam penderitaan, maka waktu semakin perasaannya makin lama. Maka Nabi benar loh ngomongnya. Nanti pada masa yang akan datang, waktu perasaannya sebentar. Karena apa? Manusia semuanya pada sibuk mencari kenikmatan. Betul ya? Benar ini. Coba buktikan aja kalau zaman dulu lama maghribnya. Ya? Jam 6. Lah nggak ada lampu aja nggak ada. Mau kipasan ya nggak ada. Mau ini nggak apa. Mau masak ya pakai kayu. Aduh, pokoknya hari itu lama sekali. Sekarang perasaan ini tunggu sambil tidur sore sendiri. Betul? Ini Pak. Jadi kita udah ngalami belum nih? Waktu singkat ini ngalami belum? Bentar lagi Ramadan lagi loh Pak. Coba bayangkan aja.
Padahal belum ibadah juga belum, kemarin itu juga lupa. Lah benar kayak gitu ya? Ya Allah, Ramadan lagi. Padahal kemarin tuh perasaan belum sempurna juga ibadah. Udah Ramadan lagi, Pak. Itu perasaan sudah diatur ya. Hanya Nabi yang mengatakan begitu ya. Satu. Selesai ibadah memang harus ada doa. Bukankah sholat itu doa? Iya, sholat itu doa. Kalau kita lakukan seperti sholat sunnah ya doa lah. Sambil berdiri dong berarti. Ya, sambil duduk ya terserah baca istighfar. Tapi ada doa. Kemudian, Rabbana, Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Rabbana itu gantinya kata ya Allah, Pak. Waj'alna, jadikanlah kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami. Ja'ala itu menjadikan. Ya. Jadikanlah kami muslimaini, dua orang muslim. Laka bagimu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail udah muslim belum? Ini dua. Nabi Ibrahim, Ismail, nabi-nabi lain sudah muslim belum? Itu doanya. Ya, jangan nanya, Ibrahim nabi apa, agamanya apa ya? Alah. Orang doanya ini juga muslim. Muslimi ini karena dia Nabi Ibrahim dan anaknya, semoga jadi dua-duanya orang muslim, maka muslimah ini. Jadi kalau ditanya agama para nabi ya Pak, muslim. Agama itu satu Pak. Agama itu satu, gitu ya, muslim. Nah, makanya para nabi semua agama pasti muslim. Laka bagimu ya Allah. Wamin, dan dari zuriyatina, keturunan-keturunan kami. Loh, Nabi Ibrahim yakin kalau keturunan-keturunannya juga muslim. Itu loh Pak. Ya, yakin Nabi Ibrahim juga keturunan pasti muslim. Gitu. Zuriyatina, keturunan-keturunan kami, umat muslimatan yang muslim. Muslim artinya itu menyerahkan diri kepada Allah. Ya, laka bagimu. Ini laka bagimu ya Allah. Itu ya. Wa arina, dan tunjukilah kami, perlihatkan kami caranya gimana gitu. Wa arina, dan tunjukkanlah kami, perlihatkan kami manasik kami. Jadi di dalam manasik itu ada lempar jumroh. Kayak gitu maksudnya. Ada tawaf, ada sa'i, ada apa lagi ya, ada berkorban, ada hitan, dan sebagainya, Pak. Itu termasuk manasik. Gitu kan? Nah, itu diperintahkan, ya diperintahkan, tunjuki kami, untuk anak cucu, supaya dia mengerti manasik-manasik kami ini. Watub, dan terimalah tobat alaina atas kami. Watub, dan terimalah tobat alaina atas kami. Udah. Innaka, sesungguhnya engkaunya Allah, engkaulah. At-Tawwabu, penerima taubat, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Ini Pak, bedanya kalau kita selesai bekerja, termasuk ini bekerja, betulin Ka'bah ini, bedanya sama dengan sholat. Kalau betulin Ka'bah, selesai ini berdoa. Selesai kerja berdoa, gitu kan ya. Selamat dari perjalanan, ya alhamdulillah. Beda dengan selesai sholat. Kalau setelah sholat diperintahkan bukan berdoa dulu. Apa itu? Istighfar. Ya, beda tuh. Jadi ketika Assalamualaikum diperintahkan apa? Istighfar. 3 kali lah minimal. Coba, kadang-kadang kita bingung, loh beda. Padahal istighfar itu kan pekerjaan orang yang setelah bersalah. Saya ulang lagi deh. Istighfar itu kan pekerjaan orang yang bersalah. Iya, karena salah maka diperintahkan beristighfar. Berarti kalau kita sholat, lalu diperintah istighfar, kayaknya sholatnya salah gitu. Iya kan? Iya dong. Ya Allah. Sama saja gini Pak, ini jawabannya ntar dulu ya. Sama saja gini, kita diledek nih. Ini umat belum mendapat petunjuk yang benar. Maka setiap hari dia minta, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Benar? Itu doa minta jalan yang lurus. Orang bilang ini orang pasti belum mendapatkan jalan lurus. Ya nggak tahu. Satu-satu dijelaskan. Kenapa ini orang selesai sholat baca istighfar? Ternyata sholat yang berat itu bukan rukuk sujudnya Pak. Hampir semuanya bener lah orang itu.
Karena kelihatan ya, rukuknya, sujudnya, ini kelihatan tuh. Tapi ternyata sholat ada khusyuknya. Yang ini yang paling susah manusia hampir nih sulit untuk memenuhinya. Khusyuk. Bapak berani nggak jaminan sekali khusyuk mulai takbir sampai salam? Pernah nggak? Khusyuk mulai takbir sampai bayangin kapan gitu. Kayaknya susah. Kenapa susah, Pak? Lah ini, jadi setan tidak menggoda kamu takbirnya begini, tidak. Sujudnya begini, setan bilang tidak. Rukuknya begini, tidak. Yang digoda setan itu adalah yang dia mampu menggodanya adalah kekhusyuanmu, itu hatimu. Nah, ini kerjaan setan. Lah kalau rukuk, sholatnya khusyuk, kata setan, nggak ngepek. Allahu Akbar, alah. Allahu Akbar pertama kali, nanti setelah Allahu Akbar juga kunci di mana. Ini Pak, jadi yang berat itu bukan Allahu Akbarnya ya, bukan ininya, tapi yang berat itu khusyuknya. Ternyata yang dinilai orang yang beruntung adalah orang yang bisa sholat khusyuk. Ya Allah, berat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntunglah orang-orang yang ketika sholat dia dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu ada di tangan apa di hati, Pak? Nah, Allahu Akbar, ya nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Ternyata khusyuk itu dalam hati. Bahasanya gitu ya. Ya Allah, ini yang berat. Makanya saya lihat sholat ini ya, bukan luarnya. Luar mau kena pengaruh, bisa. Supaya bisa dilihat. Apalagi sholat waktu dulu masih ada mertua hidup ya, di belakang kita ada mertua, sholatnya khusyuk banget Pak. Allahu Akbar, aduh. Suaranya yang harusnya bar itu pendek bisa jadi matobi'i panjang. Allahu Akbar. Akbar itu pendek. Ya, itu biasa. Itu pengaruhnya. Hati, nah ini susah, maka setan pilih menggodanya dalam hati. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Aku akan goda hambamu ya Allah. Pertama paling depan, dari depannya aku halangi. Kalau mau ngaji aku halangi, kalau mau kerja aku halangi, betul? Semuanya berat rasanya karena depannya setan, Pak. Dihalangi, itu kata setan sendiri ngomong loh, aku selalu ada di depan hambamu, mau sholat berat rasanya, semuanya berat rasanya, kalau berbuat baik, tapi kalau berbuat jahat, aku jorokin dia itu, karena aku di belakangnya, coba, aku jorokin, depan menghalangi kebaikan, belakang jorokin kalau kita mau berbuat dosa, maka berbuat dosa itu enteng banget. Coba nonton layar tancap sama nonton ustadz kira-kira yang enteng mana Pak ya? Datengin Pak Musola, datengin apa, walaupun terangnya sama ya. Yang berat itu mana Ustadz? Yang berat itu yang dihalangi depannya. Pasti Pak. Jadi kalau kita mau ngaji aja contoh nih. Setan tuh berapa goda saya Pak? Saya kasih hitung-hitungan. Sejak Nabi Adam sampai sekarang manusia itu mati Pak. Betul? Lah setan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, minta tempo sampai kapan? Sampai manusia dibangkitkan. Coba, manusia mati nggak? Mati, tapi setan minta manusia sampai manusia dibangkitkan, minta tempo, akan menggoda. Kalau boleh saya hitung-hitung, manusia satu, penggodanya setan itu bisa 100 kali. Mau berangkat, setan nomor 1 yang goda nih di rumah, Nono. Godanya begini, mau berangkat ngaji, alah nggak usah. Lalu kita bilang, berangkat. Setan nongkol di depan pintu yang kedua. Berangkat jangan cepet-cepet jalannya. Setan kedua tuh, aku cepet. Nah, yang ketiga nongkrong di depan pintu masjid, no. Alah jangan buru-buru amat, orang belum masuk waktunya, ntar aja. Aku masuk, ya kalah semua itu kan. Ya sudah masuk sih masuk, tapi ngantuk aja, masuk ngantuk aja. Aku ngaji nggak apa-apa, tapi jangan dengerin tuh Ustadz. Kira-kira cocok yang terakhir menang apa kalah dia tuh?
Jadi rentetan, Mbak. Ya Allah, itu kata setan, aku minta tempo untuk menggoda manusia sampai manusia dibangkitkan. Mati aku tetap goda. Dibangkitkan baru selesai karena semuanya hancur ya, termasuk setan hancur. Bayangkan, orang mau mati juga digoda, Pak. Masya Allah. Orang mau mati itu masih digoda. Katanya gini, orang mau mati itu rebutan antara malaikat dengan setan. Berat, makanya rasanya orang mau mati katanya haus. Katanya. Karena saya belum pernah nyoba, jadi saya bilang katanya ya, jangan tanya. Emang Ustadz pernah? Itu orang kan sekarang begitu. Ustadz cerita akhirat emang udah pernah ke sana gitu. Ya Allah, ini orang. Kalau saya baca Quran, saya percaya sama Quran. Karena Quran ciptaan yang maha pencipta. Yang ciptakan alam semesta, kuburan, surga, neraka, langit, bumi. Dia mengatakan itu, ya percaya. Jangan nanya, Pak. Ustadz udah pernah ke sana emang, surga. Kalau saya udah pernah ke surga, ngapain saya balik lagi ke sini? Enak aja. Ya, satu. Muslimah ini dia muslim, Pak. Jadi Nabi-Nabi Ibrahim ini, Pak. Ini Nabi Ibrahim ini Nabi yang ya memang kakeknya Nabi Muhammad ya, Pak ya. Kakeknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim tuh betulin Ka'bah bersama Ismail, betul ya? Yang nerusin itu jejaknya ya Nabi Muhammad. Betul? Ayo. Nabi Ibrahim itu kan betulin Ka'bah sama Ismail nih, ceritanya gitu ya. Maka yang nerusin, yang suruh nerusin agama itu ya agama yang dibawa Nabi Muhammad. Ittabi millata Ibrahim hanifa. Ikuti jejak Nabi Ibrahim yang sangat lurus itu katanya. Udah. Maka kalau di dalam Islam katanya nggak ada khitan, perintah khitan tuh nggak ada dalam agama Islam. Saya pernah dibantah sama orang. Saya mau nanya, cari perintah khitan dalam Quran ada nggak? Saya cari-cari nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang ada di mana ternyata? Karena Allah menyuruh ngikuti Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim khitan, umur 80 tahun, dia khitan. Maka kata Allah, ittabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah jejak Nabi Ibrahim. Sama saja kita mengikuti Nabi wukufnya, Nabi Ibrahim, umrohnya gitu ya, hajinya, apalagi tawafnya, sa'inya, kayak gitu, kurbannya gitu, Pak. Jadi agama itu satu. Maka agama Ibrahim ini bisa dilakukan kepada Nabi Muhammad ini, agama Islam ini, karena memang agama prinsipnya itu satu, Tuhan satu. Kalau ditambah-tambah itu, Allah Maha tahu, karena kebutuhan daripada umatnya. Disesuaikan dengan kebutuhan umatnya. Kalau Nabi Musa yang diandalkan mukjizatnya adalah tongkat. Kenapa kok tongkat? Karena zamannya adalah yang diagungkan adalah sihir, Pak. Maka mukjizatnya sama-sama mirip kayak sihir kan? Laut dibelah, dilempar, kok jadi ular. Gitu. Kalau nggak sihir nggak bisa tuh. Nah, kemudian Nabi Isa, mukjizatnya bisa menghidupkan orang. Karena di saat itu adalah yang tren adalah perdukunan. Maka Nabi Isa diturunkan perdukunan. Lah, umat Nabi Muhammad ini yang keren adalah tata bahasa syair. Saking indahnya itu syair digantung di Ka'bah. Suku ini memiliki syair yang indah, isinya hebat, digantung di Ka'bah pada saat itu. Turun Al-Qur'an mirip-mirip kayak syair-syair gitu, Pak. Balaghahnya luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi dia. Jadi terus panjang. Itu yang nggak bisa ditandingi, Pak. Karena satu surat itu panjang kadang-kadang. Satu juz kadang-kadang ya. Begitu indahnya. Makanya Quran. Isinya ternyata, Pak, Quran itu menjawab sesuatu yang belum ada. Ulang lagi, Quran itu sanggup menjawab sesuatu yang belum terjadi. Kalau manusia bisa menjawab setelah manusia mengetahui. Contoh, Bapak bercerita tentang tabrakan di jalan, pasti Bapak udah tahu tabrakan di jalan, baru cerita. Kalau Bapak belum pernah lihat tabrakan, bisa cerita nggak? Nggak bisa. Quran belum pernah terjadi, Quran sanggup menceritakannya. Coba bayangkan. Kuburan, Pak. Akhirat, Pak. Itu belum terjadi, tapi Allah sudah gambarkan. Saya kasih contoh beginilah, gini aja. Kuburan itu udah ada belum? Alam barzah udah ada apa belum?
Udah. Di mana? Lah kan gitu ya. Iya kan? Iya dong. Sama ada saya tanya nih. Ini hari apa? Sabtu ya? Hari Minggu ada nggak? Nah, kan. Hari Minggu itu sebenarnya nggak ada. Belum ada. Betul? Baru besok jawabannya ada. Setuju? Setuju? Lah, alam baria itu juga belum ada. Ini Quran sudah ngomong. Alam baria itu memang ada. Walaupun belum kita ketemu. Baru kita mengatakan ada kalau kita sudah ketemu, Pak. Betul kan? Makanya dia katakan goib. Goib itu belum tentu nggak ada, nggak goib. Akhirat goib. Loh, akhirat tuh nyambung dengan dunia. Akhirat tuh nyambung dengan dunia, Pak. Itu kata Quran loh. Idza sulsilatil ardu siljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ingat ketika bumi diguncang-guncangkan. Ini di mana, Pak? Di akhirat atau di bumi, Pak? Di bumi lah. Ya bumi ini ketika diguncang-gancing ya. Yauma tubaddalul ardu was samawati ghairul ardi, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barzulillahil wahidil qahar. Ingat ya, bumimu itu nanti akan saya ganti, dia di sini ini akan saya ganti, tapi bukan bumi yang ini, akan saya ganti karena semuanya sudah hancur. Betul ya? Ya, dia di sini ini. Makanya agama mengajarkan begitu. Minha khalaqnakum, dari bumi aku ciptakan kamu, betul? Wa fiha nu'idukum, kepada bumi aku kembalikan kamu. Itu kalau orang-orang meninggal tuh Pak ya. Kepelin 3 kepelan ya. Untuk bantalan ya. Itu satu-satunya sambil doanya itu minha khalaqnakum, kami jadikan kamu dari tanah ini, wa minha nu'id wa fiha nu'idukum, kamu kembalikan di tanah ini, wa minha nukhrijukum tarutan ukhra, dari tanah ini kamu dibangkitkan. Ya sudah, dibangkitkan itulah hari kiamat namanya. Di mana? Ya di bumi ini. Wa nufikha fisyuri fa idahum minal ajsasi ila rabbihim yansulun. Nanti manusia ketika ditiupkan trompet yang kedua semuanya bangun dari bumi, Pak. Ya itulah akhirat nanti di sini, Pak. Maka kata Allah, bumi yang kau injak saksi. Saya ulangi lagi, bumi yang kamu injak jadi saksi. Nah, alhamdulillah, nggak hilang ini bumi. Orang di sini nanti jadi saksi bumi itu. Makanya kamu injak itu jadi saksi. Alhamdulillah ya. Ini ada tuntunan bahwa kita berdoa selesai melakukan sesuatu. Ini memang tuntunan Al-Quran, Pak. Perintahnya Al-Quran. Jadi jangan terlalu sombong kita selesai kerja, selesai ibadah, udahlah. Allah pasti terima, ya boleh berdoalah. Orang Nabi Ibrahim juga berdoa, Nabi-Nabi juga selesai pekerjaan, dia berdoa. Minimal ya Allah, terimalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah segala sesuatu yang kami lakukan. Itu udah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang paling agung itu justru ucapan alhamdulillah. Coba, doa yang paling hebat itu karena alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Allah sendiri mengatakan yang paling banyak kuberikan terhadap manusia itu adalah nikmat. Nikmat. Maka ketika manusia mengucapkan alhamdulillah seharusnya. Betul? Itu terangkan dalam Quran surat 14 namanya surat Ibrahim, ya. Di sana diterangkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim surat 7. Kalau kamu pandai bersyukur, maka akan kutambah kenikmatanmu. Coba bayangkan, nikmat lagi. Mudah-mudahan kita hidup ini dipenuhi dengan nikmat ya. Tapi nikmatnya dunia ya Pak ya, jangan dianggap seperti nikmat di surga, jangan. Nikmat dunia itu kata Allah, memang sedikit dan menipu. Ya sudah, itu nikmat dunia. Kita makan enak, katanya makan rendang. Iya, 3 hari makan rendang udah nggak enak. Betul? Elah. Kita katanya di mana gitu, di rumah, katanya enakan di rumah daripada kerja Pak Ustadz. Iya, di rumah seminggu bosen. Ya gitu. Katanya naik mobil itu enak ya Pak ya. Mobil empuk ya. Iya enak, naik mobil terus juga mau istirahat di rumah. Alah, udah repot aja manusia. Itu kayak gitu digambarkan. Kesimpulannya nikmat dunia sangat terbatas. Mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan Allah Subhanahu wa taala
Orang yang sempurna, orang yang selamat, orang yang tidak rugi, bukan karena dia orang bodoh, bukan orang miskin, bukan. Orang yang rugi adalah orang yang tidak mau menerima peringatan. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Manusia akan rugi. Ilal ladina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak rugi hanya manusia yang mau menerima, diingatkan ataupun mengingatkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal jamalu kullu wa lakal qawlu kullu ya rabbal alamin. Nasalukal barakah wal ijabah ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.